Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Perkenalkan, saya Siska yang menemani kalian satu semester ini dalam belajar bahasa Mandarin. Kalau di kelas Mandarin biasanya saya dipanggil dengan sebutan Lao Shi. Jadi boleh kalian panggil ketika nanti mau WA ataupun nanti ketemu. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama yang kita bahas di sini mengenai pembelajaran selama satu semester sudah saya sampaikan di LMS, sudah saya lampirkan, itu bisa kalian baca sebelumnya. Dan untuk materi pertama kita, saya akan ngejelasin tentang sejarah dan fonetik bahasa Mandarin. Untuk sejarah, itu bisa kalian baca di sini. Kalau misalnya bahasa Mandarin merupakan bahasa nasional Cina yang dinamakan dengan Putonghua. Dia menggunakan lafal dialek Cina Utara, Beijinghua. Nah, ini sebagai lafal baku tata bahasa dari bahasa daerah Cina Utara. Bahasa Mandarin juga menjadi bahasa nasional Taiwan dengan nama Guoyu. Cuman sini dalam percakapan sehari-hari ada beberapa perbedaan antara kosakata atau penggunaan kosakata di Taiwan dan di Cina Utaranya sendiri. Sedangkan di Singapura dan Malaysia, bahasa ini disebut dengan Huayu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di sini Mandarin berasal dari kata Mandarim, bahasa Portugis. Nah, sejarahnya sendiri ada bahasa Han. Kalau sekarang kita menyebutnya dengan Hanyu, merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Han di Tiongkok. Jadi jumlah suku Han itu sendiri merupakan 94% dari penduduk Tiongkok, sedangkan 6% sisanya itu merupakan masyarakat suku minoritas. Di antaranya ada Manchu, Mongol, Hui, Zhuang, Uighur, Han, dan lain sebagainya. Ini dialek ya, kalau misalnya kalian bertanya, kalau di Indonesia itu menggunakan dialek apa? Itu Hokkien katanya. Ada yang Goban, Ceban, Cepek, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian belanja di toko Cina, itu kalian nyebut Ci, ini berapaan? Cici kan? Atau misalnya ada sebutan untuk kakak perempuan Cici. Kalau misalnya dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya dengan Cie. Begitu juga dengan Koko. Koko kalau di sini kakak laki-laki, kalau dalam bahasa Mandarinnya sendiri itu kita menyebutnya dengan kakak laki-laki. Nah, bahasa Mandarin juga digunakan sebagai bahasa nasional di Taiwan. Cuman kalau yang membedakan juga pasti Hanse-nya. Hanse kalau misalnya dalam bahasa Jepang kita nyebutnya dengan kanji. Kanji Taiwan dan Cina itu beda. Kalau Taiwan menggunakan kanji tradisional atau Hanse tradisional, sedangkan Cina itu menggunakan simplified, itu yang disederhanakan. Nah, ini berbagai macam dialek bahasa, ada bahasa Min, Kan, Yue, Hakka, Fujian, Xiang, sama Wo. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini yang paling penting, phonetics. Untuk belajar bahasa Mandarin, kalian harus bisa melafalkan konsonan dan vokal dalam bahasa Mandarin. Begitu juga dengan 5 nada bahasa Mandarin. Ini merupakan dasar ketika kalian ingin melanjutkan ke level yang selanjutnya atau level yang lebih tinggi. Dasar ini benar-benar harus mantap. Karena nanti dalam percakapan ini terus akan dipakai. Oke? Di sini bahasa Mandarin memiliki huruf-huruf yang digunakan untuk membaca dan melafalkan huruf Han atau Hanse. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu konsonan dan vokal. Di sini kita lebih mengarahkan ke pinyin, walaupun nanti dalam PDF-nya saya juga melampirkan Hanse-nya dan beberapa cara penulisannya juga. Kalian bisa melatih tangan kalian untuk menulis Hanse juga. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana cara mengucapkan, melafalkan sehingga pada akhir satu semester nanti kalian bisa sedikit banyak berucap dengan bahasa Mandarin. Nah, di sini ada tulisan BPMF, itu pinyin atau kita sebut dengan bahasa Latinnya. Ini memudahkan sebenarnya untuk orang asing belajar bahasa Mandarin. Sedangkan yang di bawahnya itu cuyin. Kalau pinyin digunakan di daratan Tiongkok, sedangkan cuyin itu di Taiwan. Ketika kalian ingin belajar bahasa Mandarin di Taiwan, mereka biasanya menggunakan popohomofo dengan cuyin. Ya. Nah, ini yang disebut dengan huruf konsonan. Ini pelafalannya sangat berbeda. Apa yang ditulis bukan itu yang dibaca.
Baris pertama itu ada huruf B, P, M, F. Kemudian dalam kurung sudah saya tuliskan P. Jadi maksudnya dalam kurung di sini B dibaca P, P dibaca dengan ada hembusan nafas. P, P, P. Kita baca sama-sama baris pertama. P, P, M, F. P, P, M, F. P, P, M, F. Oke, hati-hati jangan P ini nanti kalian baca dengan V. Oke, baris kedua itu ada D, T, N, L. Sudah dituliskan dalam kurung cara bacanya. Kita mulai. T, T, N, L. T, T, N, L. Kalau orang Sunda tahu artinya nantinya. T, T, N, L. Oke, boleh kalian ulang lagi di rumah. Kemudian baris ketiga ada G, K, H. Kita baca ke, K, H. Ke, K, H. Ke, K, H. Oke, setiap barisan ini ada hembusan nafas yang keluar dari mulut kalian. Jadi kalau misalnya di hadapan kalian ada satu lembar, kertas satu lembar, itu kertasnya akan bergerak. Berbeda dengan baris bagian pertamanya. Itu nggak ada angin yang keluar dari mulut, oke? Oke, kita lewat bagian ini. Kita lanjut bagian bawahnya. Bagian bawah itu ada c, c, s. Jadi lidahnya kalian taruh di belakang gigi. Jadi kita sebutkan c, c, s. C, c, s. Kalau misalnya ini bisa dari c, 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 c. C, c, s. Kembali ini ada hembusan nafasnya. Kemudian bagian terakhir ada J, Q, E, X. Di sini sudah ada cara bacanya. C, T, C. C, T, C. C, T, C. Oke. Nah, ini bagian dibilang tersulit juga enggak, asal kalian bisa menggunakan lidahnya. Cara pelafalannya, lidah dilipat ke atas, jadi ditaruh di langit-langit. C, T, S, R. C, T, S, R. C, T, S, R. Oke, dilipat. C, T, S, R. Kita ulangi lagi sama-sama. P, P, M, F. T, T, N, L. Ke, K, H. C, C, S, R. C, T, S. C, T, C. C biasa ya, dengan S biasa. Oke, kita lanjut ke huruf vokal. Jadi huruf vokal dalam bahasa Mandarin ada yang ada sebutannya dengan final tunggal. Tunggal di sini ada A, O, E, I, U, dan ada yang titik ini kita sebutnya dengan U. 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 Jadi kita mau ngomong I tapi mulut agak monyong. Jadi boleh kalian lihat di kaca bagian mana yang bisa kalian terlihat lebih pede mengucapkannya. Jadi kita ulangi. A, O, E, maaf, E, I, U, U. Kita ulangi lagi. A, O, E, I, U, U. U, U. Oke. Lanjut ke final gabungan. Dibaca lagi ada I, E, Au, O, I, E, Au, O. Kemudian ada Ya, Ye, Yao, Yo. Nah, kalau dalam bentuk cetaknya atau tulisannya seperti ini. Tulisannya ya dibaca ciu liu. Tapi kalau untuk bacanya kita menggunakan tadi yo. Jadi cio, liu, cio, liu. Lanjut. Wa, wo, wai, we. Nah, ini tulisannya belakangnya we. Contohnya di sini ada hui, tue. Ingat, D dibaca dengan T. Tue, hui. Oke.
Lanjut ke final nasal, ada gabungan konsonan dan vokal. An, ang, ung. An, ang, ung. Yen, in, yang, ing, yung. Yen, in, yang, ing, yung. Wan, wen. Nah, wen nanti begitu juga. Jadi membacanya dengan tulisan wen, belakangnya un. Jadi nanti kalau misalnya ada tulisan tun, kalian tidak membacanya dengan tun, tapi tun. Atau misalnya hun, kalian tidak baca dengan hun, tapi huan. Kemudian ada wang, 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 wang. Yuan, 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 yuan. Oke, dengan u yang tadi. Nah, ini ada cara latihannya yang nanti kalian kirimkan. Enggak, tugasnya sudah saya sebutkan. Nah, ini cara pelafalan melatih lidahnya, lidah dan mulut. Oke, kita coba baris pertama. Pa, po, pai, pei, pau, pan, pen, pang. Jadi tidak ada hembusan nafasnya, kayak P biasa saja. Papa, papa nggak ada kalian nyebut dengan papa, nggak kan? Jadi papa biasa untuk sebutan B. Kemudian P, di sini baru pa, po, pai, pei, pau, po, pan, pan, pang. Jadi kalian misalnya bertanya, kenapa ada bagian yang kosong? Dalam bahasa Mandarin itu tidak ada artinya. Misalnya P, nggak ada. Po, tidak ada. Begitu juga dengan P, tidak ada. Nah, begitu di sini ada fai, itu tidak ada artinya. Jadi ini yang memiliki artinya saja. Kemudian lanjut dengan ma. M, ma, mo, me, mai, me, mau, mo, man, men, mang. Fa, fo, fe, fo, fan, fen, fang. Oh, maaf, goyang sedikit. Keterbatasan. Kemudian ada ta, te, tai, te, tau, to, tan, ten, tang. Jadi D dibaca dengan T ya. Jadi kayak tante, terus teri. Jadi kayak misalnya yang nggak kayak matahari, nggak juga. Jadi kalau misalnya D kita baca dengan T. Kalau T ada hembusan nafas, jadi ta, te, tai, bukan tai ya. Te, tai, tau, to, tan, tang. Na, ne, nai, ne, nau, no, nan, nen, nang. La, le, lai, le, lau, lo, lan, lang. Ka, ke, kai, ke, kau, ko, kan, ken, kang. Jadi tidak ada H di antara kita, tidak ada hembusan nafas. Maksudnya jangan nggak bernafas juga, tapi tidak ada keluar nafas dari mulut ketika mengucapkan K yang ini. Jadi kalau kakak biasa saja. Kecuali ya ada perubahan kalau misalnya kakak, enggak juga kan. Ini K, kayak kita nyebutnya kakak. Kalau ini K baru ada hembusan nafas. Seperti disebutkan, kalau misalnya di hadapan kalian ada satu lembar kertas, kalian akan menyebutkan K, itu biasanya kertasnya akan bergerak. K, ke, kai, ke, kau, ko, kan, ken, kang. Ha, he, hai, he, hau, ho, han, han, hang. Oke, lanjut. Di sini ada ci, cia, ciao, cie, cio, cien, cin, ciang, cin, ciong. Jadi di sini cien ada ini tulisannya cio, kita baca dengan cio,
ciu, cio bacanya ya. Oke, lanjut. Ada ti, cia, ciao, cie, ciu, cien, tin, ciang, ting, ciong. Oke. Si, sia, hati-hati. Sia, xiao, xie, xiu, xian, xin, xiang, xing, xiong. Oke, gampang ya. Bisa diulang-ulang ini di rumah. Nah, ini untuk latihan lidah dan mulut. Oke, ada ca, ce, ce, ca, ce, 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 cai, cuy, cao, cu, can, cen, cang, cang, cong. Ini ada G belakangnya jadi bukan con tapi cong. Oke, jadi kalau bisa melipat lidahnya di langit-langit itu benar. Kemudian ada ca, ce, ce, ada ce, ada ce, 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 cai, cao, co, can, chen, chang, chang, chong. Terus ada sha, she, shi, sha, shi, shi, shai, shi, shao, shou, shan, shen, shang, sheng, shong. Terus ada re, 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 rao, ro, ran, ren, rang, rang, rong. Ca, ce, ce, cai, ji, jiao, zhou, zhan, zhen, zhang, zheng, zhong. Ta, te, je, maaf. Ta, te, te, tai, jiao, tou, tan, ten, tang, cheng, tong. Jadi ada yang hembusan nafas, ada yang tidak. Sa, se, sai, sao, so, san, sen, sang, seng, song, song. Jadi lidah ditaruh di belakang gigi. Oke, itu pelafalan fonetik. Nanti tugasnya ada di LMS, nanti bisa dikirim audionya. Yaitu cuman kalian melatih pelafalan konsonan, kemudian vokal. Vokalnya ada nasal, gabungan, kemudian ada final nasal ya. Kemudian ada lagi nanti tugasnya inisial. Inisial itu maksudnya konsonan tadi. Oke, sekian untuk pelafalan dulu. Untuk minggu depan ada nadanya juga sama roll calling. Ya, dilatih terus lidahnya karena nanti ketika misalnya kalian sudah fasih di sini, untuk kedepannya akan lebih gampang lagi. Mari kita sama-sama luruskan niat untuk belajar bahasa Mandarin. Yang miring-miring sedikit kita luruskan sama-sama. Oke, sampai ketemu minggu depan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.